Halo Sobat Online STA. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur yang sering kita gunakan dalam pengukuran komponen kendaraan, dalam hal ini yang sering kita gunakan dalam pengukuran komponen sepeda motor, di antaranya komponen mesin dan beberapa komponen chassis sepeda motor. Sebelum masuk ke bahasan alat ukur, pertama, apa sih pentingnya pengukuran? Kedua, terus alat ukur apa saja yang akan kita gunakan? Ketiga, terus satuan pengukuran di otomotif itu apa? Apakah sentimeter, milimeter, meter atau inci? Keempat, dari hasil pengukuran, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama kita akan bahas alat ukur mikrometer. Mikrometer, atau sering disebut mikrometer skrup, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda kecil atau tipis dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti teknik mesin, untuk mengukur ketebalan, diameter luar, dan kedalaman suatu objek. Mikrometer terdiri dari beberapa jenis, yaitu, pertama, mikrometer luar, digunakan untuk mengukur diameter luar benda. Kedua, mikrometer dalam, digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu lubang. Ketiga, mikrometer kedalaman, digunakan untuk mengukur kedalaman langkah atau alur. Mikrometer luar adalah jenis mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda dengan presisi tinggi. Alat ini sangat berguna dalam bidang teknik mesin dan manufaktur untuk memastikan ukuran komponen sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Bagian-bagian utama dari mikrometer luar. 1. Rangka, frame bagian utama yang berbentuk seperti huruf C atau U. 2. Anvil, bagian tetap yang menjadi titik referensi pengukuran. 3. Spindle, bagian yang bergerak mendekati atau menjauhi anvil untuk mengukur benda. 4. Sleeve, bagian yang memiliki skala utama. 5. Thimble, bagian yang memiliki skala nonius untuk pengukuran lebih presisi. 6. Ratchet, bagian yang memastikan tekanan pengukuran konsisten. Sebelum kita gunakan mikrometer untuk pengukuran, terlebih dahulu kita kalibrasi mikrometer tersebut. Langkah kalibrasi sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah untuk kalibrasi mikrometer. 1. Siapkan peralatan. Pastikan Anda memiliki kunci mikrometer, batang pengaturan mikrometer, untuk mikrometer luar, dan kain bersih. 2. Bersihkan mikrometer. Bersihkan semua bagian mikrometer, terutama ujung anvil dan spindle, dengan kain bersih. 3. Periksa angka 0. Tempatkan mikrometer pada stand khusus jika ada, lalu putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. 4. Pastikan garis pada skala utama lurus dengan angka 0 pada skala nonius. 5. Setel angka 0. Jika garis tidak lurus, gunakan kunci mikrometer untuk memutar sleeve, skala utama, hingga garis pada skala utama lurus dengan angka 0 pada skala nonius 12. Berikut adalah prosedur pengukuran dengan mikrometer skrup. 1. Persiapan alat. Pastikan mikrometer skrup dalam kondisi baik dan bersih. Kalibrasi mikrometer jika diperlukan untuk memastikan akurasi. 2. Penempatan objek. Pastikan objek yang akan diukur dalam kondisi bersih tidak ada kotoran yang menempel. Letakkan objek yang akan diukur di antara poros tetap, anvil, dan poros geser, spindle. Pastikan objek menempel dengan baik pada poros tetap. 3. Pengaturan mikrometer. Putar bagian thimble hingga objek terjepit dengan baik antara poros tetap dan poros geser. Gunakan ratchet untuk mengencangkan objek dengan presisi, hindari tekanan berlebihan yang dapat merusak objek atau alat. 4. Pembacaan skala. Baca skala utama pada sleeve untuk mendapatkan nilai dalam milimeter. Baca skala nonius pada thimble untuk mendapatkan nilai tambahan dalam 0,01 mm. Jumlahkan kedua nilai tersebut untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir. Sebelum melakukan pembacaan hasil pengukuran, harus kita pahami terlebih dahulu tentang nilai strip pada mikrometer. Skala utama, A, mempunyai nilai 1,00 mm di setiap stripnya. Skala utama, B, mempunyai nilai 0,50 mm. Skala nonius mempunyai nilai 0,01 mm di setiap stripnya. Contoh 1, cara pembacaan hasil pengukuran. Perhatikan hasil pada skala utama, A, hasil yang ditunjukkan adalah 5/3 strip. Maka dibaca, 8,00 mm.
Perhatikan hasil pada skala utama, B, karena garis di bawah sudah terlihat maka hasil pengukuran, 0,50 mm. Perhatikan hasil pada skala nonius, cari garis yang sejajar. Karena garis yang sejajar tepat di 20/2 strip, maka hasil pembacaan adalah 0,22 mm. Jumlahkan semua hasil pengukuran. 8,00 ditambah 0,50 ditambah 0,22 maka hasilnya adalah 8,72 mm. Contoh 2, cara pembacaan hasil pengukuran. Perhatikan hasil pada skala utama, A, hasil yang ditunjukkan adalah 2 strip. Maka dibaca, 2,00 mm. Perhatikan hasil pada skala utama, B, karena garis di bawah tidak terlihat maka hasil pengukuran, 0,00 mm. Perhatikan hasil pada skala nonius, cari garis yang sejajar. Karena garis yang sejajar tepat di 30 strip, maka hasil pembacaan adalah 0,30 mm. Jumlahkan semua hasil pengukuran. 2,00 ditambah 0,00 ditambah 0,30 maka hasilnya adalah 2,30 mm. Dial gauge, atau sering disebut juga dial indikator, adalah alat ukur mekanik yang berbentuk seperti jam. Dial gauge digunakan untuk mengukur penyimpangan kecil pada permukaan datar, bulat, atau melengkung. Fungsi utama dial gauge, 1. Mengukur kerataan permukaan. 2. Mengukur kemiringan permukaan. 3. Mengukur kelonjongan poros. 4. Mengukur runout permukaan. 5. Mengukur kedalaman alur. Ketelitian indikator. Dial gauge sering digunakan dalam bidang otomotif untuk pengukuran komponen kendaraan karena ketelitiannya yang tinggi, hingga 1/1000 mm. Ketelitian dial yang sering kita temui yaitu 1/100. Atau 0,01 mm. Berikut adalah prosedur penggunaan dial indikator. 1. Persiapan alat. Pasang dial indikator pada dudukan atau magnetic base. Pastikan dial indikator terpasang dengan kencang. 2. Kalibrasi awal. Tempatkan dial indikator pada permukaan datar dan putar dial luar hingga jarum panjang menunjuk ke angka 0. Cara melakukan pengukuran menggunakan dial indikator. 1. Dekatkan sensor, spindle, pada permukaan yang akan diukur hingga menyentuh permukaan benda. 2. Gerakan benda kerja atau spindle sesuai kebutuhan. Amati pergerakan jarum pada dial. 3. Catat angka yang ditunjukkan oleh jarum panjang pada skala utama dan tambahkan nilai dari skala kecil untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih presisi. Sebelum melakukan pembacaan hasil pengukuran, harus kita pahami terlebih dahulu tentang nilai strip pada dial indikator. 1. Long pointer, jarum panjang, mempunyai nilai 0,01 mm di setiap stripnya. 2. Short pointer, jarum pendek, mempunyai nilai 1,00 mm setiap stripnya. Contoh 1, cara pembacaan hasil pengukuran. Perhatikan long pointer, jarum panjang. Pada long pointer menunjukkan 21 strip, artinya mempunyai nilai 0,21 mm. Perhatikan short pointer, jarum pendek. Pada short pointer menunjukkan angka 0 lebih sedikit, artinya hasilnya adalah 0,00 mm. Contoh 2, cara pembacaan hasil pengukuran. Perhatikan long pointer, jarum panjang. Pada long pointer menunjukkan 14 strip, artinya mempunyai nilai 0,14 mm. Perhatikan short pointer, jarum pendek. Pada short pointer menunjukkan angka 1 lebih sedikit, artinya hasilnya adalah 1,00 mm. Jadi hasil pengukuran adalah 1,00 mm ditambah 0,14 mm jadi hasilnya 1,14 mm. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Berikut adalah beberapa fungsi utama jangka sorong. 1. Mengukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi. 2. Mengukur diameter luar. Alat ini dapat mengukur diameter luar benda berbentuk bulat, seperti koin atau pipa. 3. Mengukur diameter dalam. Jangka sorong juga dapat mengukur diameter dalam benda berongga, seperti cincin atau tabung. 4. Mengukur kedalaman. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau celah pada suatu benda. Jangka sorong adalah alat ukur yang terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Berikut adalah 8 bagian utama dari jangka sorong beserta fungsinya. 1. Rahang dalam. Bagian ini berfungsi untuk mengukur diameter luar atau sisi bagian luar dari sebuah benda. Contohnya,
saat mengukur ketebalan kertas atau lebar meja. 2. Rahang luar, bagian ini digunakan untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Misalnya, untuk mengukur diameter hasil pengeboran, diameter tabung, atau cincin. 3. Depth probe, tangkai pengukur kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. Selain itu, jangka sorong juga memiliki skala utama dan skala nonius, juga dikenal sebagai skala Vernier. Skala utama lebih panjang dan terletak pada rahang tetap. Vernier caliper, ketelitian, 0,02 mm. Pada jangka sorong, terdapat 2 skala yang digunakan untuk mengukur dengan presisi tinggi, skala utama dan skala nonius. 1. Skala utama, terletak pada rahang tetap jangka sorong. Digunakan untuk membaca ukuran kasar. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter, mm, contoh, jika skala utama menunjukkan 1, maka nilai ukurannya adalah 10 mm dan seterusnya. 2. Skala nonius, terletak pada rahang geser jangka sorong. Digunakan untuk membaca ukuran yang lebih detail. Skala ini memberikan tambahan ketelitian 0,02 mm pada setiap stripnya. Contoh, jika garis pada skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama menunjukkan 6 strip, maka nilai ukurannya adalah 0,6 mm dan seterusnya. Contoh pengukuran Vernier caliper, ketelitian, 0,02 mm. Perhatikan contoh pengukuran jangka sorong di samping. 1. Skala utama, pada skala utama baca yang di depan angka, 0, pada skala nonius. Perhatikan strip pada skala utama yang ada di lingkaran merah. Hasil yang ditunjukkan adalah 20 strip lebih 1 strip sama dengan 21,00 mm. 2. Skala nonius, perhatikan skala nonius. Nilai setiap stripnya adalah 0,02 mm, sesuai dengan ketelitiannya. Perhatikan strip pada skala nonius yang ada lingkaran hitam. Perhatikan secara seksama, cari garis yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Di gambar samping yang sejajar yang di dalam lingkaran hitam, menunjukkan 40 strip lebih 4 strip sama dengan 0,48 mm. Jadi hasil pengukuran adalah 21,00 mm ditambah 0,48 mm sama dengan 21,48 mm. Vernier caliper, ketelitian, 0,05 mm. Pada jangka sorong, terdapat 2 skala yang digunakan untuk mengukur dengan presisi tinggi, skala utama dan skala nonius. 1. Skala utama, terletak pada rahang tetap jangka sorong. Digunakan untuk membaca ukuran kasar. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Contoh, jika skala utama menunjukkan 1, maka nilai ukurannya adalah 10 mm dan seterusnya. 2. Skala nonius, terletak pada rahang geser jangka sorong. Digunakan untuk membaca ukuran yang lebih detail. Skala ini memberikan tambahan ketelitian 0,05 mm. Contoh, jika garis pada skala nonius yang sejajar dengan garis pada skala utama menunjukkan 2 strip lebih 1 strip pendek, maka nilai ukurannya adalah 0,25 mm dan seterusnya. Contoh pengukuran Vernier caliper, ketelitian, 0,05 mm. Perhatikan contoh pengukuran jangka sorong di samping. 1. Skala utama, pada skala utama baca yang di depan angka, 0, pada skala nonius. Perhatikan strip pada skala utama yang ada di lingkaran merah. Hasil yang ditunjukkan adalah 30 strip lebih 4 strip sama dengan 34,00 mm. 2. Skala nonius, perhatikan skala nonius. Nilai setiap stripnya adalah 0,05 mm, sesuai dengan ketelitiannya. Perhatikan strip pada skala nonius yang ada lingkaran hitam. Perhatikan secara seksama, cari garis yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Di gambar samping yang sejajar yang di dalam lingkaran hitam, menunjukkan 7 strip lebih 1 strip pendek sama dengan 0,75 mm. Jadi hasil pengukuran adalah 34,00 mm ditambah 0,75 mm, sama dengan 34,75 mm. Terima kasih Sobat STA yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan materi-materi seputar teknik dari channel Sinau Teknik Asik.